Dengan bangkrutnya Aditya dan juga Rianti ini justru bagus teman-teman. Kenapa? Supaya Aditya ini mikir jangan pernah lagi untuk mempermainkan pernikahan. Sedangkan bagi Rianti biar puas teman-teman. Supaya apa? Supaya nggak banyak bohong lagi. Udah dikasih kesempatan jalan supaya tahu Mutiara anak kandungnya, bukan yang berubah, bukan yang mau jujur, malah kayak begini. Cepat atau lambat nih masalah Rianti yang nggak mau jujur akan punya efek yang sama. Rianti ngasih tahu Mutiara sekarang, kalau Rianti bukan punya Mutiara, Mutiara bakal marah. Kenapa? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Begitupun nanti misalnya baru ngasih tahu di episode ke-1000 nih misalnya, atau episode ke-300 atau episode ke-400 misalnya, bakal tetap sama marahnya. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin juga? Jadi sebetulnya tuh udah telat, serba telat sekarangnya. Udah serba telat juga. Terus apa lagi? Bu Cynthia tahu nih, ternyata Kenzo tuh anak kandungnya. Misalnya nih, Rianti meminta maaf, telat juga teman-teman. Kenapa nggak dari awal ketika Kenzo lahir? Apalagi nanti Bu Cynthia bakal ketemu saksi lain yang tahu kalau ada perempuan yang ngambil Kenzo. Selesai Rianti. Makin dibenci sama siapa? Sama Kenzo juga. Jadi itu udah serba telat sih kalau menurut Mimin. Makanya begitu Aditya jatuh miskin nih misalnya, terus juga Rianti pun juga sama. Ya itu adalah sebuah karma yang layak teman-teman. Layak, sangat layak sekali diterima oleh mereka. Karena mau bagaimanapun juga salah mereka ini. Sudah betul-betul jahat gitu loh. Dan gak bisa lagi dibela. Mau bagaimanapun juga. Karena balik lagi itu tuh kayak udah menjadi apa ya, harusnya tuh ibaratnya udah waktunya jujur ngasih tahu tapi malah diam. Mungkin kalau Rianti kemarin-kemarin nih masih ngasih tahu Mutiara, mungkin semuanya bakal aman. Tapi kalau sekarang tuh udah terlalu banyak yang disembunyiin. Kalaupun misalnya nih Rianti Aditya nggak jadi bangkrut misalnya, terus pada akhirnya yaudah kembali ke rumah seperti sedia kala, kan Kenzo pasti minta sama Aurel, jangan pernah ada rahasia lagi. Dan Rianti pasti bilang, enggak kok aman, udah nggak ada rahasia lagi. Lah Kenzo sama Mutiara mau dikemanain rahasianya? Bu Cynthia, Aditya mau dikemanain rahasianya? Kan ujung-ujungnya tetap bohong juga. Jadi memang Kenzo tuh udah nggak peduli itu teman-teman. Karena percuma juga. Makanya pada saat ngelihat nanti Aditya jatuh miskin, itu sebuah kejatuhan yang sangat layak. Karena memang ujian seorang laki-laki nih harta, tahta, dan wanita. Kalau uang udah nggak berseri, pasti godaannya cewek teman-teman. Pasti cewek godaannya. Terbukti kan? Gisel akhirnya ketahuan sama papanya Sandra, dicabut investasinya. Sekarang pun juga sama, Bu Cynthia udah mau dicabut juga. Bu Cynthia tahu nih Kenzo sama Aurel pasti bakal hidup susah juga. Karena nyari investor buat investasi itu tuh susahnya minta ampun teman-teman. Harus lihat proposal dulu, menguntungkan apa tidak, bonafit apa tidak perusahaannya. Itu kan akan menjadi track record sendiri. Sama aja kayak kita misalnya nih mau ngelamar kerja ke perusahaan. Perusahaan kan pasti ngeliat dong pengalaman kita, sebelumnya kerja di mana aja, kalau sekolah kita bagus, terus juga kita punya pengalaman kerja di tempat bagus sebelumnya, pasti kita bakal upgrade, bakal pergi ke perusahaan yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Nah itu pun juga sama. Kalau perusahaan Aditya ternyata sempat bangkrut karena masalah perselingkuhan, ternyata ownernya tidak mampu menjalankan sebuah bisnis, ya siapa yang mau kerja sama teman-teman? Pada akhirnya ya bodohnya Aditya ini adalah rusaknya ya karena diri sendiri. Begitupun hanya dengan Rianti. Rianti ini si tukang bohong ya. Padahal teman-teman, padahal tuh banyak momen loh Rianti harusnya udah jujur. Kenapa penting jujur? Supaya kepercayaan Aurel, Kenzo sama Mutiara ini balik lagi. Karena seperti yang Mimin katakan, dan Mimin yakin teman-teman pasti bakal setuju sama Mimin. Mau sekarang, mau hari ini nih, besok atau lusa atau kapanpun, Rianti jujur tentang semuanya, marahnya bakal tetap sama. Makanya kenapa Rianti begitu bodoh tuh aneh gitu loh. Yang bikin bingung tuh kenapa dikip terus. Ujung-ujungnya kita lihat Mutiara nangis gara-gara Aditya. Saking muaknya nanti bakal bilang Mutiara, duh ternyata mending punya ibu yang paling benar tuh cuman Bu Widuri, orang tua yang paling benar tuh cuman Bu Widuri. Dan ngomong kayak gini ke Aditya. Dan saat tahu nanti Aditya ayah kandungnya dan Aditya marah-marah sama Mutiara, yang nyesel siapa? Ya Aditya. Mutiara mah gak akan nyesel teman-teman. Karena ya bingung juga, punya ayah kandung tapi kelakuannya
belangsak begitu kayak Aditya, pasti mikir berkali-kali juga. Walaupun Mutiara baik ya, nggak mungkin sebenci itu, tapi kan tetap kalau Mutiara diremehkan, direndahin terus sama Aditya, ya gimana Mutiara mau care kan. Makanya ini mudah-mudahan sih Aditya benar-benar jatuh sejatuh-jatuhnya. Begitupun halnya juga dengan Burianti, supaya apa? Supaya Kenzo sama Aurel pun juga terhindar dari keluarga yang sangat toksik seperti ini. Kasihan lah Kenzo, Aurel, Mutiara kalau harus hidup dengan orang tua yang gak jelas seperti itu. Toh kalau untuk urusan pekerjaan, Kenzo akan ditolong juga sama Bu Cynthia. Jadi sebetulnya gak bakal susah-susah amat. Tapi kita lihat kejutan apa yang bakal muncul di episode besok.